itu, yaitu padi sudah menguning dan siapakah yang akan menuai. Dan tentunya kita yang hadir pada siang ini sampai sore teman-teman pengurus, mari kita mengikuti bersama-sama. Saya mewakili Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia menyambut Bapak Ibu untuk mengikuti acara. Acara yang kami lakukan yaitu ibadah syukur, dan di dalamnya ibadah syukur Bapak Ibu yang hadir pada pagi dan siang ini yang sudah memberi diri untuk bersama-sama pengurus Majelis Pendidikan Kristen Indonesia akan dilantik sebagai bagian daripada keterpanggilan Bapak Ibu dalam kepengurusan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Setelah selesai ibadah, ada rapat singkat juga untuk pengurus di bulan Januari 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berikan pada pemimpin liturgi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap kita semua sehat, amin. Puji nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah syukur dan pelantikan penambahan personalia baru pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia masa layanan 2022 hingga 2027. Marilah kita mengagungkan nama Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, Sang Guru Agung dan Gembala. Dengan berdiri kita menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja Mulia. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari berdoa. Tuhan Allah kami yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Engkau pasti mengetahui setiap hal yang ada dalam kalbu setiap kami. Pada saat ini kami menghampiri hadirat-Mu yang maha suci sambil menaikkan ucapan sukacita dan syukur kami karena pada hari ini pelantikan penambahan personalia baru pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia masa layanan 2022 hingga 2027 Tuhan izinkan untuk kami laksanakan. Kami mohon ya Tuhan, tajamkan pikiran dan perasaan kami untuk dapat mengetahui kehendak-Mu atas komitmen pelayanan dan karya kami dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah Kristen di negeri kami ini. Sehingga Tuhan mengizinkan kami menjadi alat yang hidup dalam tangan-Mu untuk mengekspresikan
dan menyaksikan semua karya tangan-Mu yang sungguh luar biasa dan dahsyat itu. Tuhan, kami yang Maha Agung, kami bersyukur dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Jemaat sekalian, saya persilakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman pada hari ini, Bapak Pendeta Heri Kwok. Namun sebelumnya saya mengajak kita terlebih dahulu menyanyikan pujian bagi Tuhan. Semua anugerahnya. Bapak sekalian, sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Kita dipilih oleh Tuhan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita. Semua anugerah Tuhan. Amin. Sekali lagi kita menyanyikan pujian dari awal. Bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kelebihanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kecakapanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita pakainya. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala sekali lagi memohon belas kasihan Tuhan untuk kita merenungkan firman-Nya.
Bapa di sorga, pujian yang kami naikkan di dalam penyembahan kami kepadamu adalah pujian yang sekaligus mengingatkan bahwa kami beroleh belas kasihan dari Tuhan untuk kami dapat melayani Dikau, Allah pencipta langit, bumi, laut, darat, dan beserta isinya. Allah yang di dalam kasih setianya memelihara ciptaanmu dengan sempurna. Karena itu biarlah kami selalu diingatkan pada keberadaan sebagai orang-orang yang mendapat belas kasihan. Sehingga pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan yang kami tujukan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itulah di tengah-tengah sukacita kami, karena Tuhan mempercayakan setiap anak-anak Tuhan yang boleh berada di dalam kepengurusan sebagai BPH MPK Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Mereka boleh Engkau pakai untuk memikirkan bagaimana perkembangan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Dan sekaligus mendorong sekolah-sekolah Kristen di Indonesia untuk terus berkiprah bagi bangsa ini. Berkarya untuk memuliakan nama-Mu. Dan di tengah-tengah kebutuhan mereka untuk personalia yang baru, Tuhan memberikan, Tuhan menambahkannya. Karena itulah kami rindu bahwa ibadah pelantikan ini pun Engkau berkenan untuk memberkati. Menyampaikan firman-Mu agar kami semua diteguhkan oleh Dikau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam dan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Yang pertama-tama yang saya hormati juga Badan Pengawas. Senang bisa berjumpa dengan Bapak dan juga BPH dari Majelis Pendidikan Kristen. Dalam hal ini Pak Handi yang mungkin karena keterbatasannya sehingga beliau masih dalam kondisi online ya. Ada Pak Yopi, Bu Charlotte dan yang lain ya. Dan juga kepada setiap calon personalia yang baru juga saya senang bisa menyapa saudara. Dan juga kepada Bapak Ibu yang melalui online mengikuti ibadah pelantikan ini. Bersyukur karena di tengah-tengah kebutuhan ini Tuhan cukupkan, Tuhan tambahkan. Waktu Bapak Angki menyampaikan sebuah rencana ini, saya pikir-pikir tanggal yang ditetapkan oleh MPK ini bagus sekali. Karena 2 hari lagi Imlek gitu ya. Masuk ke dalam kalender kelinci gitu ya. Tetapi kalau saya lihat visinya, ini sepertinya visi naga saudara-saudara. Karena luar biasa sekali besar dan luar biasa sekali membutuhkan kekuatan. Nah saya ingin membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 4. Tadi Pak Yopi sudah menyinggung sedikit dan saya akan mengajak Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang ke-35. Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35. Saya akan membacakan firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman-Nya dan kita yang memelihara, yaitu yang menyimpan dan melakukan kebenaran firman dalam iman percaya kita. Bapak Ibu, seorang yang bernama Mark Twain, dia memberikan satu statement yang sangat bagus. Statement yang dia tulis dengan kalimat bahwa ada 2 hal yang paling penting
di dalam kehidupan seorang manusia. Dia katakan ada dua hal yang paling penting. Yang pertama, dia berbicara hari di mana kita lahir. Saudara, ini menjadi penting karena disitulah keberadaan seseorang ada di dunia ini. Kita melihat bahwa tokoh-tokoh kitab suci juga mencantumkan hari di mana seseorang yang Tuhan pakai dalam sejarah keselamatan ini. Bahkan kalau kita melihat Lukas sangat detil memberikan gambaran bagaimana Allah yang hidup, Sang Firman itu menjadi daging di dalam satu momentum, di dalam satu masa yang sangat jelas sekali. Yaitu di dalam Kekaisaran Agustus. Sehingga Mark Twain berkata bahwa hari di mana kita lahir itu menjadi bagian yang pertama, yang penting dalam hidup manusia. Lalu yang kedua, saudara, dia berkata bahwa hari di mana kita tahu mengapa kita lahir. Nah, saudara, poin kedua ini adalah poin yang juga dikatakan untuk mengingatkan bukan saja keberadaan kita, kita tahu kita ada, tetapi kenapa kita ada, untuk apa kita ada. Sehingga bagian yang kedua menurut Mark Twain, hari di mana kita tahu mengapa kita lahir, itu berarti kita sedang berbicara tentang tujuan kita ada di tempat ini. Di dalam planet ini. Tujuan di mana Allah menghadirkan kita di dalam masa di mana kita dipercayakan. Nah, saudara-saudara, saya mencoba mengingat buku katekismus Westminster, buku katekismus yang singkat ini. Ada hal yang sangat menarik di dalam buku katekismus ini. Dikatakan mengapa seorang Kristen itu lahir. Artinya sama seperti pernyataan Mark Twain ini. Yang pertama, hari di mana kita lahir. Ternyata dalam buku katekismus itu dikatakan bahwa kenapa orang Kristen dalam konteks yaitu orang percaya dilahirkan. Itu adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Saudara, kalau kita merujuk kepada kitab Kejadian, kita menemukan bahwa rancangan Allah menciptakan langit dan bumi, memang seluruh ciptaan itu harus memuliakan Dia. Dan di dalam konteks manusia sebagai mahkota ciptaannya, Dia menekankan bahwa melalui mahkota ciptanya inilah sesungguhnya kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan dan dirasakan secara jelas. Itu sebabnya saudara di dalam buku katekismus ini kita diingatkan bahwa memang tujuan kita ada di planet bumi ini dan Tuhan izinkan kita semata-mata memang untuk memuliakan Tuhan. Tetapi buku katekismus itu tidak berhenti dalam sebuah pertanyaan mengapa. Tetapi dia memberikan kepada kita satu rujukan bagaimana kita yang memang dilahirkan, kita yang dihadirkan untuk memuliakan Tuhan, untuk dapat melakukannya dengan petunjuk yang dia berikan di dalam kitab suci. Sehingga pada bagian ini buku katekismus mau mengatakan kalau kita bertanya bagaimana memuliakan Tuhan. Saudara, itu bukan sesuatu perintah yang abstrak. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17. Paulus berbicara kepada Timotius. Dan di dalam ayat 17. Jelas sekali dikatakan demikianlah manusia-manusia pilihan Allah. Itu diperlengkapi di dalam perbuatan baik. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, saya ingat waktu pelantikan BPH. Saya mengambil kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Saya menyinggung bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Kenapa saudara? Oleh karena manusia yang telah mengalami rekonsiliasi oleh Kristus, yang telah dipulihkan ciptaan yang berdosa, maka kita dapat kembali untuk melakukan tugas kita, yaitu memuliakan Allah. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu saya katakan ada 2 modal yang Tuhan berikan. Yaitu keinginan dan kemampuan.
Keinginan itu berbicara orientasi kita yang bisa kembali untuk memuliakan Tuhan. Karena pada waktu Allah menciptakan manusia, orientasi itu dikasih. Dan orientasi itu ada dalam diri manusia. Sehingga keinginan mereka untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, kelolalah bumi ini, taklukkanlah. Di sana mereka melakukannya di dalam orientasi agar Allah dipermuliakan. Dan keinginan ini sangat kuat sekali di dalam kehidupan manusia pertama sebelum jatuh di dalam dosa. Tapi setelah jatuh di dalam dosa, kita menemukan bagaimana kebobrokan manusia yang digambarkan di dalam Kejadian 6. Kecenderungan hati mereka adalah kecenderungan untuk diri mereka. Kecenderungan hati mereka adalah untuk melakukan sesuatu yang jahat. Sehingga saudara, keinginan itu sudah tidak ada. Dan kemampuan itu sudah tidak ada. Tetapi kitab Kolose mau mengingatkan bahwa orang-orang yang ditebus oleh Kristus, dia dapat melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saudara dan saya diberikan sama Tuhan dua modal ini. Keinginan, orientasi kita. Keinginan juga berbicara tentang ide-ide, bagaimana Tuhan taruh di dalam hati dan kepala pikiran kita. Saudara, pada waktu Pak Handi menyampaikan visi dan misi, kita menemukan bahwa Tuhan menaruh keinginan untuk melihat pekerjaan Tuhan melalui dunia pendidikan di dalam visi yang besar ini. Saya melihat itu keinginan saudara. Keinginan untuk memuliakan Allah. Tetapi saudara, Tuhan bukan saja memberi keinginan tapi juga kemampuan. Karena dengan kemampuan itulah maka keinginan yang dia taruh itu bisa dilakukan. Dan keinginan itu adalah keinginan di mana kemampuan itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan dengan kuasa yang dia anugerahkan kepada kita. Sehingga dengan kemampuan itulah saudara merealisasikan keinginan-keinginan itu. Baik dalam bentuk kerjasama yang dilakukan, dalam bentuk tindakan-tindakan yang dipersiapkan. Saya melihat itu semua adalah kemampuan yang Allah berikan supaya saudara dan saya memang dapat memuliakan Allah. Nah, itu sebabnya di dalam pelantikan yang pertama, saya mengingatkan bahwa keunggulan Kristus memang harus ada di dalam pendidikan Kristen kita. Melalui dua modal ini. Dan dua modal ini harus dilakukan di dalam sebuah cara pandang seperti Kristus memandang. Karena itu dikatakan bahwa jangan kita melihat perkara-perkara yang lahiriah, tapi lihatlah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk. Nah saudara, saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan di dalam pelantikan yang terdahulu dengan ibadah peneguhan dan pengutusan personalia baru. Saya mengambil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Saudara, cerita ini adalah cerita di mana Yesus ada di dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Lalu dia singgah di Samaria. Di Samaria dia berjumpa dengan seorang perempuan yang tidak baik, yang dikenal sebagai pelacur. Dan di dalam dialog itu Tuhan Yesus memenangkan perempuan ini. Dan melalui perempuan ini kemudian orang-orang sekampung itu dibawa kepada Kristus. Nah pada waktu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan ini, murid-muridnya tidak ada. Karena murid-muridnya sedang berbelanja makanan untuk mereka. Lalu waktu perempuan ini datang kembali ke kampungnya untuk membawa orang-orang, terjadilah dialog Tuhan dengan murid-muridnya. Karena murid-muridnya kembali. Tetapi dalam dialog itu Tuhan memberikan satu pernyataan di dalam ayat yang ke-35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang. Saudara, murid-murid berbicara tentang makanan jasmani. Tapi Tuhan berbicara tentang makanan rohani, yaitu melakukan kehendak Allah. Murid-murid berbicara tentang hal-hal yang di bumi,
Tapi Tuhan berbicara tentang hal-hal yang bersifat kekekalan. Sehingga kalau kita melihat percakapan ini sepertinya tidak nyambung. Murid-murid berjalan di dalam segala pikiran-pikiran lahiriah. Dan Tuhan tidak mau untuk itu dilakukan. Dia membalikkan kepada fokus yang harus terjadi. Dan fokus itu dikatakan di dalam ayat yang ke-35 bahwa kamu lihat sekelilingmu. Kamu pandang itu semua. Dan itu sudah menguning. Artinya apa? Masanya siap untuk dituai. Yesus tidak mau terjebak di dalam pemikiran-pemikiran sempit yang hanya berorientasi secara lahiriah. Dia ingin murid-murid melihat tentang jiwa-jiwa. Itulah cara pandang Kristus. Itulah yang selalu Kristus bawa kepada murid-muridnya. Supaya mereka tidak berbelok. Supaya mereka tidak beralih. Saudara, kalau kita melihat di dalam catatan Matius. Pada waktu di Kaisarea Tuhan berkata, menurut kata orang siapa aku? Mereka menyebut-menyebut, lalu kemudian Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu dalam percakapan selanjutnya Yesus bilang bahwa aku akan disalib. Tapi Petrus mencegahnya karena itu perkataan yang gak benar menurut dia. Sekali lagi saudara, kita melihat bagaimana pikiran dan orientasi yang sangat dangkal, yang hanya bersifat duniawi. Dan Tuhan tidak mau. Dia kembalikan kepada pikiran yang dia tuangkan. Dan cara pandang Kristus kepada jiwa-jiwa. Nah saudara, itu sebabnya di dalam pelantikan ini saya ingin membagikan ayat ini. Supaya benar-benar BPH, MPK periode 2022-2027. Tetap pada fokus panggilan untuk memuliakan Allah. Dan saya percaya tidak pernah kebetulan Allah mempercayakan Bapak Ibu. Dan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Di tengah-tengah tantangan yang sangat berat. Saudara, saya mendengarkan dari Patitan ada data Rakernas MPK tahun 2022. Ada dua hal yang disampaikan yang menjadi keprihatinan kita. Bahwa 40% sekolah Kristen di Indonesia itu sudah menurun. Saudara, kalau bicara 40% berarti sudah hampir menginjak setengah. Berarti kita menemukan satu kondisi yang benar-benar sangat berat sekali. Lalu ada 30% dari sekolah Kristen yang sudah menurun itu juga kondisinya stagnan. Berarti tidak beranjak dan juga tidak menurun. Tapi ada di dalam level yang benar-benar hanya seperti itu saja. Saudara, kalau kita melihat kondisi seperti ini rasanya memang ada begitu banyak kesulitan. Ada begitu banyak tantangan yang bisa melemahkan kita. Yang bisa membuat kita menjadi ketar-ketir dan bahkan berpikir apakah saya sanggup atau tidak. Tetapi saudara, ayat yang disampaikan oleh Yohanes yang dia sampaikan di dalam perkataan Kristus di dalam ayat 35, lihatlah sekelilingmu. Selalu Tuhan berbicara sekelilingmu. Sekeliling yang ada di dalam perjalananmu siapa? Karena itulah yang Allah percayakan. Allah tidak mempercayakan yang jauh-jauh, tapi dia mempercayakan yang ada di sekelilingmu. Dan di sekelilingmu adalah sekolah-sekolah yang ada di dalam kondisi yang sedang memprihatinkan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, mari dengan kekuatan Tuhan kita tetap pada fokus panggilan yang dipercayakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita mendapati 2 Timotius 3 ayat 1-17. Paulus sedang berbicara kepada Timotius tantangan yang berat. Pada hari-hari terakhir itu orang mementingkan diri sendiri. Cinta uang dan segala macam. Tetapi dalam kondisi itu kata Paulus, kamu tetap ikuti teladanku, ajaranku dan apa yang aku lakukan. Dan dia sampaikan setiap orang yang mau beribadah kepada Kristus memang harus menderita. Tetapi kamu punya firman yang memberikan kamu hikmat dan kemampuan dan segala macam. Baru di dalam ayat 17 Paulus menutup. Karena itu tiap-tiap
orang pilihan Allah. Itu diperlengkapi untuk perbuatan baik. Perbuatan baik itulah perbuatan di mana Allah dipermuliakan dalam diri kita. Karena itu saya percaya bahwa apa yang firman Tuhan sampaikan, itu adalah firman yang menguatkan Bapak Ibu. Justru di tengah tantangan, kita bisa melihat kebesaran Allah. Justru di tengah kesulitan, kita bisa menemukan bagaimana Allah berintervensi dalam pelayanan kita. Musa justru melihat Tuhan yang hidup. Waktu dia sungguh-sungguh ada di dalam posisi yang terjepit. Antara Laut Teberau dengan orang-orang Mesir yang sedang mengejar. Di sanalah kemuliaan Allah bisa dilihat. Saudara, kemuliaan Allah akan saudara-saudara rasakan. Justru di dalam kondisi yang di dalam Rakernas adalah kondisi yang memprihatinkan. Mari kita sama-sama memikirkan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu selaku badan pengurus harian. Ingin berkolaborasi dengan gereja dan pemerintah. Tidak mudah saudara, enggak semua gereja welcome. Enggak semua juga organisasi Kristen tuh welcome. Kadang ada pikiran-pikiran kecurigaan atau pikiran-pikiran lain. Tetapi saya cuma mau katakan bahwa apa yang menjadi tantangan justru menjadi kesempatan yang paling nyata di mana Allah akan memakai kita. Kiranya Tuhan menolong dan meneguhkan secara khusus teman-teman yang masuk di dalam jajaran personalia baru dalam pengurus harian MPK. Ada begitu banyak tantangan yang ada di depan. Ada begitu banyak tugas yang menyita. Saya mendengar kinerja dari Pak Handi melalui Pak Titan karena memang rekan di gereja. Beliau katakan dia terinspirasi dengan kinerjanya Pak Handi. Di tengah begitu banyak kesulitan. Seakan-akan prioritasnya itu hampir fokus ke MPK. Meskipun dia punya tugas-tugas yang lain. Saudara, mari bersama lokomotif yang Tuhan percayakan. Gerbong semua berjalan dengan visi misi yang sudah dicanangkan. Tuhan memberkati dan memberkati semua perjalanan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang tidak meninggalkan kami seorang diri di dalam dunia yang fana. Kami tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tetapi kami disertai oleh Allah yang hidup. Yaitu Roh Kudus yang tinggal pada kami. Dan Engkau memberikan firman-Mu. Sehingga langkah kaki kami itu diterangi oleh firman-Mu. Dalam kekuatan itulah Engkau memberikan kepada kami kepercayaan demi kepercayaan untuk boleh berkarya agar Engkau dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan meneguhkan setiap kami dan secara khusus rekan-rekan yang Tuhan percayakan di dalam MPK Majelis Pendidikan Kristen periode 2022 sampai 2027. Terima kasih Bapak. Dengarlah doa kami karena di dalam Yesus Kristus Tuhan pemimpin seluruh pelayanan kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pelantikan penambahan personalia baru, pengurus harian MPK periode 2022-2027. Selamat tiba Pak Handi. Sebagai umat Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah. Yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa. Dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya. Dan juga dengan sesama. Dan dengan seluruh ciptaan.
dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera. Yaitu shalom yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan gereja, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian seluas-luasnya, termaksud pendidikan Kristen bagi jemaatnya. Untuk mempersiapkan satu generasi masa depan bagi gereja dan bangsa ini. Pada hakikatnya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah. Sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan diteguhkan dan diutus sebagai personalia baru pengurus harian MPK masa layanan 2022 sampai 2027. Kita akan mendengarkan pembacaan nama-nama yang akan dilakukan oleh Pak Yopi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya membaca SK baru, namun ada penjelasan sedikit tentang penambahan pengurus ini. Seperti yang kita dengar tadi, pelayan Firman memberikan kekuatan bagi kita lewat visi dan misi dari Majelis Pendidikan Kristen 2022 sampai 2027, penguat daripada suksesnya atau terlaksananya visi dan misi ini tentunya lewat pengurus inti. Yang dalam hal ini keseriusan keras dari Bapak Ketua Umum, saya sebut dengan hormat Bapak Handi Irawan, dengan visi dan misi yang Tuhan titip visioner yang luar biasa, misioner yang luar biasa, sehingga tentunya kami harus melengkapi kepengurusan ini. Dan izinkan saya sebagai sekretaris umum yang berlatar belakang hukum, sehingga tentunya agar supaya kekuatan ini menjadi sama dengan pengurus-pengurus yang tadi dalam firman Tuhan tanggal 14 Mei 2022 kita diteguhkan dan dilantik, sehingga hari ini kehadiran Bapak Ibu dalam kelengkapan penambahan pengurus ini tidak merupakan kurang atau penambahan ini menjadi hal-hal yang merasa kecil, tidak. Kekuatannya sama, sehingga izinkan kami dalam ibadah ini kami akan membacakan dan kepengurusan kita sama. Karena hadirnya Bapak di dalam ibadah ini nanti berpikir bahwa kongres nanti atau kegiatan-kegiatan lain akan bergeser, tidak. Tetap terikat pada 9 April 2027 kita akan mengakhiri akan kepengurusan ini. Dan izinkan saya membacakan tentang surat keputusan dan pengurus-pengurus yang sudah sempat diteguhkan dan dilantik saya tidak akan baca. Nanti
eh, yang dilantik aja yang akan saya baca, dan berkenan di saat saya baca untuk bangkit berdiri, tidak usah tegang. Nanti lihat kalau keluar nama dan foto tolong dilihat, kalau salah keberatan. Jangan nanti Pak Pendeta tumpangkan tangan, tahu-taunya nama dan foto di depan itu beda. Makanya saya cross check tadi lagi ulang, jangan sampai saya yang keliru, bukan ibu dan bapak. Demikian yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Saya membacakan terkait dengan keputusan yang sama-sama dengan keputusan yang lalu. Keputusan Kongres ke-17 Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, nomornya sama, nomor 10 Kongres 17/2022 tentang susunan Badan Pengawas MPK dan Pengurus Harian MPK. Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia masa layanan 2022 sampai 2027. Dalam anugerah dan kasih Tuhan Allah, Kongres ke-17 Majelis Pendidikan Kristen Indonesia tahun 2022 menimbang, mengingat dan memperhatikan serta memutuskan menetapkan susunan Badan Pengawas dan Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen Indonesia masa layanan 2022 sampai 2027. Pertama, menetapkan susunan Badan Pengawas dan Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen Indonesia masa layanan 2022 sampai 2027 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang di dalam keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada personalia kepengurusan MPK masa layanan 2022 sampai 2027 yang ditetapkan untuk menjalankan tugas pelayanannya dengan berpedoman kepada keputusan Kongres ke-17 MPK tahun 2022, keputusan sidang pengurus pleno, anggaran dasar tahun 2022, anggaran rumah tangga MPK 2017 dengan tetap mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam Kongres 17 2022. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan pada keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaannya. Ditetapkan di Bali tanggal 9 April 2022, tim formatur pengurus Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, Ketua Umum sudah tertanda Handi Irawan MBE MKom, Sekretaris Umum Dr. Andes Yopi J. Arori SH.MH, serta pemimpin sidang Majelis Ketua Pendeta Krisye Agosal, Pendeta Imade Petrus, Bapak Arif Suyanto, Kapten Eston Warani, Samuel I.M. Litik, dan Sekretaris Persidangan Bapak Insinyur Christian Handoyo. Izinkan saya membaca nama-nama personalia seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Apabila saya sebutkan nama dan cocokkan itu foto di depan itu, semoga cocok, jangan berbeda gitu kan. Terima kasih, saya membacakan lampirannya. Bidang 1 Pengembangan Pendidikan, Dr. Grace Deborah Kumara MAT. Cocok ya Bu ya? Saya nggak lihat cocok ya, ternyata cocok. Nggak usah terlalu tegang ini, kita agak santai sedikit gitu. Pas jam sudah lewat biar kita santai. Kedua, Ibu Vini STH MPD. Maaf. Saya yang salah. Terlalu bercanda. Yang kedua, Dr. Herning Budi Widyastuti MSI. Benar ya? Yang ketiga, Ibu Vini STH MPD. Sama ya? Waduh, sama. Yang keempat, Ibu Wulan Ningrum MPD yang hadir secara Zoom.
Ada ya? Ada ya? Terima kasih Ibu Wulan. Ningrum MPD hadir secara Zoom ada di Semarang. Terima kasih Ibu Wulan. Selanjutnya yang kelima, Dr. Anda Silvia P. Sutantio MED EED. Sama ya? Semakin cantik Bu. Yang keenam, bidang 3 organisasi Gemaria Susana Wijaya Dr. Anda SE. Saya cocokkan ya. Yang ketujuh, Bapak Stephen Sariwating Eskom M. Bas. Oke, yang benar ya Pak Stephen ya. Yang kedelapan, Ibu Elizabeth Mariana SHMH. Makasih Bu. Kesembilan, tokoh kita Bapak Peter Hidayat. Cocok ya. Ke-10 Bapak Iwan Ho ME MBE. Makasih Pak Iwan. Ke-11 Ibu Susanawati SE. Wow. Kenapa loncat Pak Rinto? Susanawati SE. Biasa kan, kesalahan bukan di Anda, kesalahan di saya. Teknisnya itu ya. Ke-12 Bapak Markus Fresel MM City. Terima kasih Pak Markus. Dan yang terakhir Bapak Dedi Budiman MPD. Ini bukan yang terakhir, tapi mereka yang nantinya kerja keras. Gitu kan? Pak Iwan Ho, Pak Peter, Pak Markus, Pak Dedi, ya kan, biar Pak Handi bikin proyek bagus-bagus, rencana kerja yang bagus. Kalau ini yang saya sebutkan tadi kurang bagus, ya kan. Ini ada di Zoom, jadi sedikit pressure ini sekum gitu kan, supaya ada beban seperti Pak Pendeta kalau mau tumpangkan tangan, ya saya nggak berani lari lagi ke Manado ini, saya harus kawal teman-teman yang ada di sini. Demikian yang saya bacakan, akan pengurus yang dilengkapi. Terima kasih atas kesediaannya. Ke-13 pengurus yang bergabung, Ibu Wulan ada Zoom mengikutinya. Demikian dari sekretariat, saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Eriko untuk melanjutkan. Ya, terima kasih untuk Pak Yopi. Sesuai dengan latar belakangnya bidang hukum memang sangat detil Bapak Ibu ya. Saya coba mengutip ungkapan dari Cak Lontong komedian kita. Harus detil supaya jangan sampai dikira capres tapi capres-capresan. Nah kira-kira gitu ya. Jadi ini sangat bagus sekali dan kita akan berdoa menaikkan syukur untuk ke-13 personil yang Tuhan tambahkan dalam jajaran MPK. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Bekerja dalam hidup kami. Memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ke dalam pelayanan di bidang pendidikan Kristen ini. Sejumlah 13 personelia yang Tuhan tambahkan. Karena itu teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus serta memampukan mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia. Serta jadikanlah mereka sebagai bagian pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Demi Kristus kami berdoa, menaikkan syukur ini
Amin. Nah saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam pernyataan keyakinan dan janji daripada personalia yang akan dilantik. Karena itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang nanti saudara akan menjawabnya dengan iman yang saudara-saudara imani dalam panggilan ini. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di bidang pendidikan Kristen ini. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui gerejanya yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Yang ketiga, karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan yang saudara-saudara akan lakukan dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab dari saudara-saudara? Oleh karena jawaban yang lahir dari iman saudara, maka kita akan melantik. Saya minta saudara-saudara hadirin, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan memohonkan berkat Tuhan buat ke-11 personalia yang baru ini. Sesungguhnya Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan di Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, dan Ia juga yang akan menggenapinya. Amin. Pesan untuk personalia baru yang menjadi bagian dalam kepengurusan harian MPK periode 2022 sampai 2027. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan dalam kepengurusan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Ladang pelayanan yang sangat luas dan yang tidak ringan sudah menanti saudara-saudara. Oleh karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam segala pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Silakan personel baru mengucapkan bersama-sama dari apa yang sudah saya sampaikan di dalam pesan ini. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling menolong. Ya, terima kasih. Sebelum nanti liturgos akan melanjutkan, kita akan menyaksikan Ketua Umum Pak Handi akan menyerahkan SK ke masing-masing personel baru. Dan saya persilakan Pak Yopi untuk membacakan kembali. Nanti setelah itu liturgos akan melanjutkan. Kami mengundang Pak Handi. Mengundang Pak Handi sebagai Ketua Umum. Ya, sekali-sekali saya harus terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dan Bapak Ketua Umum Pak Handi akan menyerahkan secara simbolis SK yang sudah saya bacakan tadi. Pak Handi silakan supaya langsung ambil foto ya. Mungkin langsung ambil foto nama yang saya sebutkan langsung ke depan supaya ambil apa dan sekaligus Pak Handi akan menyerahkan SK-nya.
supaya nanti ambil foto bersama ya. Oke, Andi, saya mulai dari Ibu Grace Deborah. Ya, masih tetap berdiri ya. Ya, supaya sebentar ambil foto. Ya. Yang kedua Ibu Herning. Yang ketiga Ibu Vini. Ibu Wulan ada di Zoom, nanti menyusul. Nah. Ibu Wulan, terima kasih. Yang kelima Ibu Sylvia. Ibu Gemaria. Pak Stefan. Ibu Elizabeth. Kasih. Ini selanjutnya Pak Peter, sekali-sekali Yopi yang perintah ini. Pengusaha sukses, jadi sekali-sekali Pak Yopi yang perintah ini. Terima kasih Pak Peter. Pak Iwan Ho, apalagi yang ini, yang punya BPK penabur ini. Terima kasih Pak Iwan Ho. Ibu Susanawati. Pak Markus. Yang ke-13 angka mujur Pak Dedi. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan ibadah kita. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dilantik hari ini, Tuhan memberkati. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, marilah kita terus memuji Tuhan. Lagu kita adalah hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
jadi berkat. Saudara, saya jemput bangkit berdiri. Demikianlah saudara-saudara, pelayanan yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan gerejanya. Oleh sebab itu bertekunlah mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab suci, agar kebijaksanaan ilahi meresapi pikiran dan hati kita. Jalankanlah perintah Allah untuk terus berlaku adil kepada semua orang. Lakukanlah dengan setia ibadah sejati kepada Allah dengan pemantapan iman kepada Allah, sehingga benar-benar menghasilkan buah nyata dalam tindakan, dan hindarilah ibadah yang basa-basi. Saudara-saudara, marilah kita kembali kepada kehidupan dan memenangkan setiap pergumulan bersama Tuhan. Bangkitlah dan yakinilah kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah semua ini membawa kita kepada kekuatan iman, cinta kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini dan selama-lamanya.